Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari yang baru ini atas segala rahmat Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Tubuh, roh, jiwa, nafas hidup kami serahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu, bahwa Engkaulah pemiliknya Tuhan, dan biarlah kekuatan dan anugerah-Mu yang senantiasa memelihara kami sepanjang waktu. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa firman yang kita baca hari ini adalah salah satu bagian dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Ketika mereka telah keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, Tuhan membebaskan mereka menjadi bangsa yang merdeka, tidak lagi terikat atau dikungkung oleh perbudakan yang kejam di tanah Mesir, tetapi mereka dituntun oleh tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ketika mereka tiba di Gunung Sinai atau di kaki Gunung Sinai, maka Tuhan memerintahkan Nabi Musa untuk naik ke atas ke Gunung Sinai. Dan di sana Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, 2 loh batu kepada Nabi Musa. Bahwa 10 hukum Taurat itu menjadi patron, menjadi penuntun, menjadi firman yang harus mereka taati sebagai umat Tuhan. Mereka tidak lagi sama seperti bangsa yang lain, tetapi ketika mereka telah menerima berkat dari Tuhan, pembebasan dari Tuhan, dan Tuhan telah memilih mereka menjadi umat yang khusus sebagai umat Tuhan, bangsa Allah, maka mereka harus hidup sesuai dengan aturan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan dalam 2 loh batu atau hukum Taurat ini menjadi firman yang terus mengikat perjalanan bangsa itu kemanapun mereka berjalan. Dan selama 40 tahun dalam perjalanan padang pasir, lalu kemudian dilanjutkan ketika mereka tiba di tanah Kanaan sebagai umat Tuhan, maka firman itu harus menjadi firman yang hidup di tengah-tengah umat Israel. Nah, salah satu di antaranya adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara, bahwa umat Tuhan adalah saksi-saksi kebenaran. Bahwa umat Israel dan kita orang percaya hari ini adalah saksi-saksi kebenaran, saksi-saksi kebaikan, saksi-saksi dari rahmat Tuhan. Karena itu sebagai saksi kebenaran, sebagai saksi kebaikan Tuhan, sebagai saksi dari rahmat atau anugerah Tuhan, maka kehidupan kita dituntun untuk menjadi hidup yang memiliki kejujuran, hidup yang terus didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan, sehingga hati kita, pikiran kita dimurnikan oleh anugerah Tuhan itu, sehingga kita terus digerakkan untuk berproses hidup dalam kebaikan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran. Lalu firman yang berbicara kepada kita hari ini adalah jangan mengucapkan saksi dusta, atau jangan menjadi saksi dusta terhadap sesama kita, siapapun mereka. Maka kita adalah orang-orang yang dipanggil hidup dalam kejujuran. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa atas kepentingan banyak hal dalam hidup manusia, maka manusia sering berbohong, sering berdusta,
sering mengucapkan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak sepatutnya, yang tidak sebenarnya. Untuk apa? Untuk kepentingan sesaat, maka dia merelakan dirinya berdusta terhadap orang lain, bahkan melakukan fitnah terhadap orang lain. Apa tujuannya? Macam-macam. Bisa dia menghendaki orang lain, orang yang dia fitnah, orang yang dia tebarkan berita bohong, supaya mengalami celaka, supaya dituduh oleh orang lain, atau persepsi pikiran orang lain terhadap orang yang dia tidak senang itu menjadi buruk, menjadi salah, sehingga orang semakin tidak banyak menyukainya. Atau untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, melakukan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, sama seperti bangsa Israel sebagai umat yang telah dibebaskan dari perbudakan Mesir, maka salah satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah menjadi saksi dusta. Bukan lagi kalau dulu dikatakan mengucapkan saksi dusta, maka hari ini di era teknologi yang semakin canggih ini bukan lagi hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut, tetapi dari gestur tubuh, bahasa tubuh, lalu media sosial, berita hoax hari ini saudara-saudara begitu bertebaran. Kalau bapak ibu saudara menjadi orang yang menggandrungi media sosial, maka istilah yang saya katakan adalah kita surplus informasi. Tetapi yang surplus itu, yang banyak itu adalah berita hoax. Dan banyak orang di dunia hari ini menjadi korban dari berita hoax. Maka siapapun, apalagi anak-anak Tuhan, tidak boleh menjadi penyebar berita hoax, tidak boleh menjadi pembuat berita hoax, apalagi tujuannya adalah untuk kepentingan diri dan untuk merusak nama baik orang lain. Karena itu segala kebohongan, dusta, fitnah, apapun yang sejenis dengan itu, maka itu tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Saudara, mari memulai. Kejujuran itu mungkin bisa berisiko pahit tentang tidak disukai oleh orang lain. Tetapi yang penting saudara-saudara, orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus berlaku jujur, berlaku adil, berlaku benar di dalam kehidupan ini. Karena itu ingat, ketika firman ini diberitakan bagi kita hari ini, maka dunia kita hari ini membutuhkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang mau mengungkapkan kebenaran itu di dalam keberanian, berani untuk jujur dan tetap setia, tidak mau jatuh kepada kebohongan, kepada dusta, kepada fitnah, apapun yang kadang muncul di dalam hati, dalam pikiran. Tetapi ketika Tuhan telah memerintahkan hari ini kepada kita, semangat kita, nurani kita, pikiran kita disegarkan kembali untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran, kejujuran, dan kebaikan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman-Mu hari ini yang berbicara di tengah-tengah kami, yang mengingatkan kami Tuhan agar jangan menjadi saksi dusta, mengucapkan saksi dusta terhadap sesama kami. Biarlah hidup kami dituntun untuk menjadi pelaku kebenaran, pelaku kebaikan, pelaku kejujuran, anak-anak Tuhan yang hidup dalam integritas. Karena itu Tuhan, tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang setia menjalani hari-hari kami. Setia kepada Tuhan, setia kepada perintah Tuhan, setia kepada firman-Mu, sehingga buah-buah yang kami hasilkan sungguh adalah buah kebenaran, buah iman, buah roh. Tuntun kami menjalani hari ini Tuhan, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah tangan pemeliharaan Tuhan senantiasa terjadi bagi kami semua. Ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan bermohon kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.